Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih Masjidil Muhajirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam ini saya mendapat amanah untuk membawakan tema menguatkan akidah dalam ibadah. Sebelumnya mohon maaf dulu bahwa ada kaitannya. Ada sedikit kisah dulu yang terjadi di zaman Umar bin Khattab. Kalau tidak salah ini di tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menukil sebuah kisah. Lama qadimal kharajul Iraqi ila Umar bin Khattab, kharaja Umar wa ja'ala ya'udul ibila. Faida aksaru min dzalika faqala alhamdulillahi rabbil alamin. Faqala maulahu wallahi hada min fadlillahi wa rahmatihi. Faqala Umar kadzabta. Huwa mimma yajma'un. Kurang lebih begini, ketika rombongan yang membawa pajak dari Irak datang kepada Umar, Umar menghitung unta, ternyata lebih banyak dari yang diperkirakan. Umar mengatakan alhamdulillah. Pembantu yang ada di belakangnya sama mengatakan apa yang dia disebutkan dalam Quran. Dia mengatakan wallahi hada min fadillahi wa rahmatihi. Kemudian Umar mengatakan kadzabta huwa mimma yazma'un. Maksudnya dia mengatakan si pembantunya ini adalah karunia dan rahmat Allah. Umar membantahnya. Bukan. Ini mah apa yang dikumpulkan, yang menurut ayatnya justru ini bukan yang dimaksud oleh Allah supaya bergembira. Karena ayatnya itu kul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Yang artinya kurang lebih dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, para ahli ilmu mengatakan dengan Al-Quran, dengan agama Islam hendaklah kalian bergembira. Dia lebih baik daripada yang kalian kumpulkan dari urusan dunia. Nah, si maulanya ini, si pembantunya, dia mengucapkan ayat ini untuk menunjukkan ke pajak yang lebih banyak, ke harta lah begitu. Umar membantah, bukan itu yang dimaksud oleh ayat. Ayat itu bermaksud mengutamakan yang sifatnya agama dari hal-hal dunia. Justru ini kebalikannya, begitu kurang lebih. Justru pajak ini adalah harta yang tidak lebih baik daripada Al-Quran dan agama Islam. Dulu saja sudah begitu pemahamannya, Pak. Dan kita juga hari-hari ini. Bapak-bapak kan misalnya ditawari, Bapak mending hafal surat Wadduha atau mending pilih motor? Kalau dipilihnya begitu, pilihnya kira-kira apa? Pilih motor, pilih surat Wadduha. Mestinya Pak ya, ingin hafal surat Wadduha daripada motor. Kira-kira begitu bukan? Ya kalau kita tawarin lah ke motor nih, motor yang paling baru nih,
tawarin, Bapak saya ajari surat Wadduha sampai hafal, atau mau Bapak ambil motor? Ambil motor kelihatannya ya banyaknya. Inilah persoalannya. mestinya hal-hal yang bersifat agama lah yang lebih diutamakan. Begitu. Nah ini terjadi di zaman Umar juga. Maulanya mengatakan, ada min fadlillah wa rahmatihi. Bukan, kata Umar tuh. Kamu berdosa, kazabta. Ini justru harta yang tidak lebih baik daripada fadlullah wa rahmatihi. Karena fadlullah wa rahmatihi menurut para ahli tafsir adalah Al-Quran dan Islam. Jadi kalau kita sudah beriman, sudah berislam, mestinya kita orang bahagia ya Pak ya. Orang yang harus berbahagia. Tapi kita teh masih banyak kok bingung tanya apanya. Sudah melupakan Islam, agama, iman dan Islam yang kita miliki itu lebih bahagia sebetulnya begitu ya. Bukan berarti Bapak kalau sudah Islam ngajentul wae kuduna digawe moyan wae. Kunaon Bapak teh digawe? Kan sudah iman, sudah Islam, bukan begitu maksudnya. Gitu ya. Itu mah bisa pasti ya dengan yang di rumah. Artinya tetap harus mengutamakan agama, atau paling tidak agama dijadikan sesuatu yang paling berharga di hati kita. Paling tidak tuh agama tuh harus dijadikan sesuatu yang paling berharga yang kita miliki. Hafal Quran, hafalan Quran, ya, semangat ibadah dan lain sebagainya. Inilah persoalannya, makanya ini tema ini berkaitan. Tema menguatkan akidah dalam ibadah. Gitu. Di dalam surat Al-Anbiya 25 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ya. Walaqad arsalna min qablika wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus seorang rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Ibnu Katsir menafsirkan fa'budunnya bukan sembahlah aku, tapi wahiduni. Jadi kalau orang di pesantrennya kalau baca tafsir Jalalain, lihat surat Al-Anbiya, wahiduni. Artinya begini kalau Imam Jalalain. Tidak kami utus sebelum kamu seorang rasul kecuali aku wahyukan kepadanya tidak ada Tuhan kecuali aku, maka esakan aku. Gitu artinya teh. Jadi kurang lebih begini, ibadah-ibadah kita itu sebetulnya kita sedang mengesahkan Allah. Takbir kita, tahlil kita, tasbih kita, pada hakikatnya sedang mengesahkan Allah. Karena tidak ada kalau ibadahnya bukan mengesahkan Allah, bagaimana? Ya, jadi ibadah itu sebetulnya mengesahkan Allah. Karena kalimat fa'buduni, kita ngikut aja lah ke tafsir Jalalain. Fa'budun di situ adalah wahiduni. Esahkan aku. Sehingga ibadah-ibadah itu sebetulnya kita sedang mengesahkan Allah. Allah Esa, Allahu Akbar. Allah yang Esa, yang Maha Agung. Apalagi kalau kalimatnya tahlil. La ilaha illallah, sudah jelas-jelas. Ketika baca surat-surat di juz amma, apalagi kalau bacanya surat Al-Ikhlas misalnya, jelas-jelas mengesahkan. Jadi ibadah itu pada hakikatnya sedang memperkuat akidah kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya ibadah kita karena kita sudah hafal. Biasanya bismillahnya baru niatnya betul, tapi sudah kesananya kemana gitu. Ya. Tahu-tahu sudah selesai. Apalagi kalau sholat sendirian di rumah, itu banyak melakukan sujud sahwi. Mus-mus sujud sahwi, mus-mus sujud sahwi. Apa obatnya? Ke masjid berjamaah. Karena ada
imam, tidak usah ngitung-ngitung rakaat kasarnya lah gitu karena ada imam gitu. Tapi ulah ngahajakeun geus aya imam malah leuwih anteng kan bae geus aya imam ieu ngalamun we terus. Jadi Allah mending nak tungtungna ya, enggak ada mendingnya. Jadi ke masjid itu kita menyelamatkan salat-salat kita supaya tidak disambar setan. Itu aduh kalau sendirian di rumah, mus-mus poho rakaat, mus-mus bingung dan lain sebagainya. Obatnya ke masjid berjamaah, paling tidak meminimalisir kelupaan itu. Maka sunnah-sunnah Rasulullah mengajak kita sholat berjamaah itu ada hikmahnya. Jadi kita tidak bingung ngitung-ngitung rakaat. Ya maklumlah ya Pak, kita kadang-kadang lupa. Sujud jadi lila bukan karena sujudnya lila sedang berzikir, tapi nginget-ngingetnya rakaat kasabaraha. Gitu. Ya jadi lila sujudna teh. Ini setelah ikut ceramah di Muhajirin salatna lila sujudna. Lain sujud lila sedang nginget-nginget rakaat kasabaraha. Gitu. Ya. Ini persoalan-persoalannya kecil sebetulnya, tapi berulang-ulang terus. Berulang-ulang. Coba kita sekarang kalau laki-laki khususnya lah jamaah ke masjid supaya tidak sholat kita, zikir-zikir kita adalah pada hakikatnya sedang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kekurangan kita ya Pak ya, tapi kita punya niat, kita berazam ingin memperbaiki diri. Kita ke masjid, kita mendengarkan ceramah, kita memperluas agama, memperdalam agama. Mudah-mudahan akidah kita kuat, ibadah kita lebih baik lagi. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ibadah kita yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisanya mudah-mudahan diberi kesehatan, kemampuan untuk mengisinya dengan lebih baik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.